Cuma nyuruh penonton yang datang untuk nunggu atau pindah ke gate lagi, gate yang lain. Sementara di gate yang lain kita disuruh ke sini. Dan yang lebih ajaib lagi adalah tim tiketing sama sekali nggak ada nih, hilang, bersih, resign kayaknya mereka. Halo Giordana. Timnas Indonesia melawan Jepang di GBK bersama Ime, Ajeng, dan Darius masih berjuang untuk bisa tukerin tiket karena waktu pas aku beli tiket Darius belum punya Garuda ID, jadi kita pakai Garuda ID-nya Ratna dan sekarang Darius lagi ada di GBK untuk berusaha tuker tiket langsung di venue. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan. Dapat kabar Bapak nggak bisa nukerin. Nggak bisa nukerin? Iya. Kenapa? Iya. Kenapa? Iya. Kenapa? Oke, dari Solo kita landing Jakarta langsung ke Senayan jam 1 lebih kita nyampe sini, setengah dua kita sampai, ngantri di gate TVRI ya, seberang Sparks itu, udah setengah jam, nggak ada progres, antriannya nggak bertambah pendek, tapi bertambah panjang, karena yang di depan, paling depan nggak selesai-selesai, nggak tahu masalahnya apa. Akhirnya kita coba tanya-tanya, dan diinformasikan suruh ke gate A. Plaza Barat sini. Nyampe sini semua standby, tapi laptop mati karena nggak ada listrik dari jam 10 pagi. Hey, kalian yang bikin event, kalian yang punya jadwal, kalian yang ngatur aturannya jam 9 sampai jam 3 penukaran Garuda ID, tapi dari jam 10 nggak ada listrik dan laptop mati, kalian tidak berbuat apa-apa. Cuma nyuruh penonton yang datang untuk nunggu atau pindah ke gate lagi, gate yang lain. Sementara di gate yang lain kita disuruh ke sini dan nggak ada solusi. Gue cuma butuh 5 menit untuk nyari sumber power listrik yang bisa buat ngecas dan diizinkan untuk ngecas, karena gue juga ngobrol sama yang jaga dan boleh. Jaraknya nggak lebih dari 200 meter, nggak nyampe 5 menit gue cari, dapet. Dan sampai sekarang ini udah hampir jam 3, 15 menit sebelum sistem ditutup, kita masih belum ada kejelasan. Terima kasih atas pelayanan yang luar biasa dan terbaik. Memang selalu seperti itu. Cuma di sini konsumen itu udah bayar dan disuruh mikir. Dikerjain lagi. Yang nunggu nih, ini yang sabar aja nunggu, yang lain udah pada kabur-kaburan. Dan di gate lain lebih rame lagi. Di sini yang paling sepi karena cuma handle untuk yang premium. Kebayang untuk kategori-kategori lainnya, ya mudah-mudahan teman-teman dikasih sabar semuanya ya. Sudah jam 3, pas tuh jam 3, antrian udah mulai panjang, lihat ya, supporter Indonesia tertib, jam 3 udah dateng, padahal pertandingan mulai jam 7, semua ngantri dengan tertib, rapi, tuh panjang tuh sampai sana. Di sini juga nih, walaupun nggak ada signage, nggak ada tanda, ini buat apa, tenda doang, nggak ada listrik. Dan yang lebih ajaib lagi adalah tim tiketing sama sekali nggak ada nih, hilang, bersih. Resign kayaknya mereka. Jadi prosesnya buat teman-teman yang mungkin beli menggunakan Garuda ID orang lain, entah itu teman, kerabat, nitip sama saudara, atau calo, walaupun kita pengen gak ada calo ya, cuma ya itu bukan urusan kita lah. Karena tadi gue juga lihat ada beberapa calo yang menawarkan dan bisa bos kalau ditukar langsung ini bisa, nanti baru bayar gitu. Ya itu terjadi, itu kenyataannya. Tapi buat yang kayak gue waktu itu memang nggak sempat bikin, dan ketika bikin akhirnya harus verifikasi 24 jam kan ya. Nah, waktu warnya dibuka itu belum dapat verifikasi. Jadi akhirnya beli pakai Garuda ID salah satu temen yang udah punya. Gitu. Belinya pakai Garuda ID-nya Dona.
Kita beli 4 tiket, satu mau ditukar nih. Awalnya kita juga mencari-cari informasi nukernya di mana, gimana caranya gitu. Karena udah berjalan kan waktunya setelah pembelian itu. Sampai berapa? 3 hari, 4 hari kemarin ya, baru ada informasi tentang penukaran. Dan itu diumumin pagi batasnya kalau nggak salah, atau diumumin sore batasnya malam. Gue agak kurang tahu, mungkin teman-teman lebih paham ya. Karena kebetulan harus keluar kota dan bekerja, nggak terlalu ngikutin. Tapi terus kemarin gue baca bahwa untuk yang offline bisa dilakukan hari ini. Di sekitar stadion ada beberapa gate tempat penukaran. Nah tadi kita datang seperti yang gue ceritakan 1:30, lalu dilempar, setelah nunggu lama dilempar ke sini, sampai sini laptopnya mati. Jadi ada 2 vendor di sini, satu adalah dari Garuda ID-nya, teman-teman yang masih bertahan di sini itu adalah untuk verifikasi Garuda ID aja, gitu. Jadi ada yang undangan misalnya karena nggak ada wajahnya kan, nggak bisa dikonfirmasi di tempat tiket, jadi dikasih gelang, dikasih wristband untuk menyatakan bahwa mereka nggak perlu face checking gitu. Sementara untuk vendor yang satunya lagi adalah dari vendor tiket yang laptopnya mati dan do nothing selama berjam-jam. Dan ketika gue tawarkan opsi ada di sebelah sumber listrik untuk bisa ngecas, mereka memilih untuk masuk dan semua pergi. Dan sudah hampir 1 jam mereka pergi dan belum kembali, dan kita nggak tahu nasib kita gimana. Terima kasih loh, luar biasa. Gue happy banget bisa nunggu dan menikmati momen seperti ini. Pelajaran utamanya adalah lain kali belinya pakai Garuda ID sendiri, atau ya udah daripada repot ribet ya. Memang kalau bisa sulit kenapa dibikin mudah. Jadi supaya lebih mudah nggak usah nonton di rumah. Panjang umur baru diomongin datang nih satu. Tapi jadi panjang antrinya. Kita tadi datang pertama padahal di sini, bukan pertama sih, pas gue datang ada orang lain. Sekarang antriannya udah memanjang. Antri dulu lah. Dan sesuai prediksi gue tadi kan, ya Ki ya? Ya. Tadi gue bilang kan, ini listrik nyala tuh ya nanti pas open gate jam 3. Sebenarnya kan nyala kan? Dah. Dia bikin program jam 10, jam 9 sampai jam 3, tapi listrik baru nyala jam 3. Miskoordinasi yang tidak perlu sepertinya ya. Pada ngecas semua. Kasihan ada yang udah dari jam 12 dan handphonenya sampai mati. Baru ngecas deh sekarang. Oke, setelah listrik nyala, proses berjalan, kita lagi dilayani. Lumayan banyak yang antri dan ada 2 tenda sekarang. Kita ikutin prosesnya ya, mudah-mudahan lancar. Tadi saya udah. Nggak tahu sistemnya kenapa ya? Nah biasanya gitu ya, kalau udah hari H sistem chaos, kita sambil jalan aja. Mudah-mudahan ada kabar baik nanti selama di jalan, karena dari tadi langsung dari Solo sampai Jakarta langsung ke Senayan supaya bisa nukerin tiketnya. Doakan ya guys, let's go. Buru. Prosesnya ternyata 10-15 menit lah. Cuma memang kalau nggak ada listrik repot juga ya. Karena kan penontonnya pasti banyak nih. Di sini aja untuk yang premium udah puluhan lah dari tadi tuh. Sekarang lagi ngecek di emailnya Dona berarti. Jadi tiketnya dikirim ke email kan. Jadi ngecek ke emailnya Dona, kalau udah masuk tiketnya aman, berarti kita bisa lanjutkan aktivitas. Kalau belum ya berarti kita balik lagi. Jadi akhirnya setelah bersabar-sabar dapat juga, sudah terproses dengan baik, sudah berubah tiketnya, terus dikasih gelang juga supaya memudahkan nanti kalau ada apa-apa ketika pemeriksaan tiket. Dan gate belum dibuka ternyata, antriannya udah sampai sini. Ini antusiasmenya besar sekali.
buat nonton timnas, karena mungkin selain juga ini kualifikasi Piala Dunia round 3 ya, ini juga lawan Jepang kan, yang isinya pemain-pemain yang main di Eropa dan Full house berarti ya, Pak? full house sudah pasti, full house. Nanti lawan Arab juga full house. Harus ya? Ya. Kita dukung terus. Dan semoga ke depan sistem yang berjalan di sini, terutama di lapangan, karena mereka-mereka ini kan front end yang menghadapi konsumen gitu ya. Kalau ditanya jawabannya nggak tahu, konsumen pasti nggak ada yang suka. Jadi harus selalu ada jawaban dan solusi masalahnya apa, gimana nyelesainnya, dan jangan lempar-lemparan. Harus ada SOP yang jelas supaya kita penonton, kita nggak masalah nunggu asal ada kepastian. Tapi kalau nunggu nggak pasti, itu yang sulit kan. Nggak ada yang suka digantungin. Asik. Antri nih. Baper gue belum makan. Gue nggak makan siang demi kesini biar cepet-cepet. Gila. Kelarnya jam 15.18. Gak lama ya Pak sebenarnya? Gak lama sebenarnya. Nah, pertanyaannya kan tadi kenapa kita ngantri setengah jam, satu orang itu nggak selesai-selesai. Iya. Problemnya apa ya? Nggak tahu ya. Maksudnya apakah ada problem teknis yang lain. Tapi kondisi setengah jam itu idle gitu loh. Udah tetap stay di situ. Kita yang ngantri-ngantri aja gitu. Nggak terselesaikan. Nggak disuruh geser dulu misalnya. Layanin yang lain gitu. Jadi ya entahlah ya. Harusnya ada sistem kerja yang jelas sehingga semuanya bisa tertata dengan baik, terorganisir dengan baik, komunikasinya juga berjalan dengan baik. Ada dia, legend kita. Ketemu lagi. Luar biasa. Yang langsung gas semalam. Kamu siapa kan? Mario. Bro. Ini dia. Ini. Ada cara itu. Nonton. Baru tukar Garuda ini. Listrik mati nunggu dari jam 2. Ya udah saya podcast. Legend bisa ketemu di sini. Kemarin dapat umpan asis manis. Tapi dia pengen bikin gol nggak bisa. Nggak bisa udah. Ototnya udah. Ntar ketemu dalam. Thank you bro. Tiba-tiba ketemu loh. Iya. Tiba-tiba ketemu ke Samka juga. Oke. Ada lebih dekat satu hari. Nggak ada om. Ada kenal lebih satu hari. Tapi calo itu di mana-mana ada. Black market bahkan terorganisir dengan rapih, even di klub-klub besar Eropa. Gue pernah beli tiket El Clasico itu, harga tiket aslinya cuma 93 euro. Gue bayar 1.000 euro. Waktu pertama kali gue nonton El Clasico yang La Manita. Itu 1.000 euro 2 tiket. Dan rapi banget. Padahal itu black market dan klub itu against sama situasi seperti itu, tapi ya gue nggak tahu apakah orang dalam atau apa. Nah biasanya kalau di luar itu beli cepet-cepetan, habis itu dijual lagi. Atau ada pemegang tiket terusan yang dia mungkin nggak nonton semua match, ketika dia nggak nonton, dia jual itu tiketnya. Kalau nggak salah ada klub yang memperbolehkan untuk yang pemegang tiket terusan untuk jual, jadi biar seat yang nggak kosong bisa di-owning sama orang lain, tapi harus dengan sistem yang resmi. Yang nggak boleh adalah jual ke black market lalu harganya naik berkali-kali lipat. Final Champions 2014 Berlin, Barcelona Juve, harga tiketnya 4.000, harga aslinya 220 euro. Mau beli tiket 4.000. Ngeri. Itu, aduh, ya itu maksudnya. Demand-nya tinggi, karena ada demand yang tinggi maka dimanfaatkan. Selalu ada celah di sistem gitu ya. Di Indonesia nggak, menurut gue ya calo pasti akan selalu ada lah. Gitu. Cuma mungkin dengan sistem yang diperbaiki seperti ini bisa turun tingkat penyebaran tiket lewat pihak ketiga atau calo gitu ya. Karena buat nukerin aja repot banget bos. Sekarang kan buat beli berarti udah harus pakai Garuda ID. Terus harus war dan online, walaupun pasti ada alokasinya ya, nggak semuanya langsung di sana kan. Gitu, dan setelah itu kalau namanya beda harus tuker lagi di sini, repot. Bukan hal yang mudah, dan orang yang mau nonton yang harus langsung ngantri. Jadi gua ngantri, merasakan inilah. Biasanya kan terima beres. Ya tetap beli, tapi nggak perlu nunjukin
yang penting kan scan barcode gitu kan, ya aman. Tapi kalau ternyata scan barcode juga masih bocor, menurut gue seperti yang gue sebutin kemarin waktu di vlog war tiket ya. Jadi kondisinya adalah bukan tiketnya ganda, cuma pengawasan setelah pertandingan mulai itu menurun. Sehingga ada orang-orang yang mungkin nggak punya tiket atau apa bisa masuk. Dan sayangnya sebagian ya justru yang berwenang gitu. Itu dari 2007 nggak berubah. Ayo kita, mana nih jemputan kita? Dia parkir sini kali ya? Iya, coba. Oke, kita nyari tempat makan dulu, mungkin ke PS, Sensi atau ke mana nggak tahu. Sambil nunggu Dona datang. Oke. Tunggu suaminya dulu ya. Kayaknya sih dia udah bisa tadi tukerin tiket. Aku pengen tahu prosesnya gimana. Tadi kepikiran mau kamu nggak dibawain jersey guys? Lupa, udah digojekin. Jadi pesen. Iya, udah apa yang ini kan mau bawa. Ada udah harus kita turun duluan, tuh kan Rangga itu kan apa? Rangga lagi di renovating kan gimana? Bukan di bolak-balik, terus aku lupa. Yang penting ada kamu. Peres. Gimana tadi? Gitulah, rusuh. Tapi akhirnya bisa. Hari bisa. Nunggu berapa lama? Soalnya aku nyampe kan 1:30, terus ngantri. Udah ngantri setengah jaman, nggak gerak-gerak gitu. Antriannya nambah panjang tapi yang depan yang nggak kelihatan itu kan nggak tahu ternyata premium beda tempat gitu ya. iya nggak ada informasi gitu kan. Terus dan mereka nyebutnya VIP, jadi mikirnya VIP kan undangan nih gitu kan. Dia kan istilah tiket itu kalau dulu VIP Timur, VIP Barat, sekarang kan Premium East, Premium West gitu kan. Jadi akhirnya aku make sure nanya ke orangnya, dan ya seperti biasa lah gitu, masalah komunikasi, informasi, koordinasi di internal begitu. Terus akhirnya disuruh ke, setelah aku nanya-nanya, ke gate aja soalnya buat VIP di sana semua. Tunggu dulu nih, VIP apa gitu kan. Iya, trade premium, aku tunjukin tiketnya kan, ini VIP itu kan. Oh iya bisa di gate A, bisa gitu. Ke gate A dong, sepi, saya cuma ada satu orang kayaknya lagi nunggu, dan dia udah dari jam 12 sampai jam 1 gitu. Lampunya mati. Lampunya mati, nggak ada listrik, gensetnya belum nyala. And they did nothing. Itu yang aku, maksudnya aku jalan 5 menit ke tenis indoor, itu ada charger, ada colokan, ada listrik, ada source of power gitu kan. Power source-nya tuh di situ gitu. Saya tinggal nyolof, tapi ada orang yang standby gitu kan. Supervisornya juga, ya sebenarnya kasihan kan, mereka kan front end ya. Tapi aku cari supervisornya, ketika ketemu supervisornya, no solution at all. Cuma disuruh, ya soalnya kita di briefnya suruh balik ke sana lagi. Ya di sana setelah 1 jam di situ kan, di sana udah parah banget, orang dari sana aja disuruh ke iya. Cuma tadi begitu akhirnya, jadi mereka akhirnya hilang tuh, sempat hilang hampir 40 menit lebih. Terus jam 3 tuh mereka datang, udah bawa laptop, udah nyala katanya laptopnya. Terus tiba-tiba kipas angin nyala, oh udah nyala tuh listrik ya. Setelah di proses 10 menit kan ya. Ya mudah-mudahan next time harusnya kalau memang harus pengeluaran tiket mungkin sehari sebelumnya gitu biar nggak hari Kayak dulu kan begitu ya. Ya sebenarnya kan udah ada beberapa, cuma karena ini baru pertama kali, kayaknya memang di lapangan situasinya berbeda dengan apa yang di planning gitu kan. Jadi ya itulah, cuma apapun itu harusnya ada, apalagi masalahnya cuma listrik. Sampai ada ibu-ibu nyeletuk, masa sih mbak, ini di tengah kota loh, di Jakarta, masa nggak ada listrik kayak gitu ya. Tapi dia bilang, kenapa kalian nggak masuk dulu, ngecas sejam, ada yang standby, tunggu ya sejam lagi balik gitu. Maksudnya it's very simple thing gitu. Dan supervisor itu harus tahu. problem solver gitu, bukan terus nggak tahu kita disuruhnya begini. So
Message-nya adalah hospitality, itu paling penting dimanapun kita udah beli tiket ya. Message-nya besok-besok kalau mau beli pakai Garuda ID sendiri. Iya, nggak repot. Yang penting udah dapet. Yang penting udah sama kamu. Oke. Informasinya cewek-cowok dipisah. Cowok juga. Jadi salah satu kunci untuk nonton bola di GBK jangan lupa bawa kipas. Oke, proses scanning tiket berjalan dengan lancar, nggak perlu tunjukin ID juga, walaupun udah disiapin. Sekarang security check. Oh, security check ya? Oh, security check ya? Security check bareng sama El Rumi. Oh, bro. Gimana prediksi skor hari ini? Iya, Seri udah bagus lah. Seri bagus lah Iya ya. kan? Seri udah kayak menang ya. Seri udah kayak menang, tapi menang keajaiban. Silas. Aman? Oke. Sudah keluar dari security check. Ini double check lagi untuk barcode lagi. Oke, barcode scan 2 kali. Sebenarnya prosesnya sama seperti Prosesnya sama seperti kemarin ya, cuma bedanya ada Face ID. Jadi setelah barcode check langsung di face check juga sesuai nggak sama Garuda ID-nya. Dan begitu sudah sesuai, udah masuk security check, terus barcode check lagi di situ. Aman? Guys, kita jalannya jalan penguin. Penguin guys. Periksa apa? Periksa tas. Nggak boleh bawa minum dan makanan. Nggak boleh piknik di stadion. Sudah masuk. Kok lama kamu tadi? Nggak lama, beneran cewek lama ya. Mungkin ini harus bongkar tas semua kali. Iya, Kalau iya. cowok kan banyak nggak pakai tas kan. Oh, Jadi diri mau doang di-check-in ya? Oh, iya. Oke, ini udah mulai warm up di dalam. Pas banget setengah jam sebelum kick off. Udah mulai dipanggil nama-nama pemain. Seru. Tadi ketemu El. Ketemu El sama ketemu Dr. Tirta Sama ya. Dr. Tirta. Terus kita masuk zona 6. Iya. Ini dia. Kita di pintu 20. Itu keluar dan titik kumpul di luar stadion. Kedua, hindari kerumunan dengan menjaga jarak atau mencari tempat yang lebih tinggi. Posisikan badan untuk menunggu sehingga tidak banyak menggigit massa. Menjaga jarak atau mencari tempat yang lebih tinggi. Ketika badan pesawat. Oke, kita udah masuk, udah nyaris penuh dan mendung. Ini kalau hujan, posisi duduk di sini kena pasti basah. Udah siap basah-basah. Asal sama kamu.
Babak kedua baru mulai, tadi di babak pertama sebenarnya main udah bagus banget, cuma terus kecolongan. Ada skema yang cantik dari pemain-pemain Jepang, cuma flick doang sedikit dan langsung bikin key pass yang bagus banget, assist yang bagus banget. Terus dalam waktu kurang dari 5 menit Kevin Dykes cedera, jadi baru kick off lagi. Kevin Dykes kejar, terus dia cedera dan harus diganti, harus keluar. Kita main 10 orang atau hampir 3 menit mungkin ya. Iya, akhirnya terciptalah gol kedua. Ya, kosong kanannya dan Jepang langsung tahu banget gimana cara yang manfaatin pemain kita. Sekarang Ya, semoga bisa kejar. semoga bisa kejar. Tapi ya memang kalau tadi peluang-peluang kita bisa jadi gol, harusnya ceritanya lain. Minimal kita punya mungkin 4-5 peluang, minimal 2 jadi gol harusnya. Kipernya pas, dia buang bolanya di bawah. Guys. Mainnya tenang aja, lihat masih ada ruang kok. Ekspat aja bisa. Apalagi pemain bola beneran. Bilang mereka tuh determinasinya di lapangan. Dan kecil-kecil tapi isin dan kuat banget. Iya. Disiplin, keras terus lari stamina yang bagus. Itu udah jadi budaya sih. Iya. 3 gol yuk, 3 gol. 3 gol. Gol. Beda ya, nadanya beda. Beda, ini emang membangun sekali, mereka mau berangkat gitu. Ayo Indonesia! Gol! Bisa. Aduh. Indonesia. Ayo Bang Jai.
Dikasih ginian juga senang. Spesialis lemparan ke dalam, masuk ke dalam hatiku. Mereka dapat ruang, kelihatan banget. Pump now, baby. Berat. Selesai 4-0 aja. Semangat. Oke. Semangatnya sisa-sisa. Ya sekali lagi ya kita dikasih pelajaran sama tim yang memang kelasnya udah level dunia. Dan ya ini realitanya. Walaupun sebetulnya kita nggak main jelek-jelek banget. Tadi kita punya beberapa peluang, 30 menit pertama kita bisa ngimbangin permainan Jepang, cuma terus kecolongan 1 gol, lalu Kevin Dix cedera, sempat main, ada situasi kita beberapa menit main 10 orang, dan itu technical issue ya, kenapa pemain cadangannya nggak bisa langsung siap gitu. Kadang memang suka terjadi dalam sepak bola ketika ada tiba-tiba cedera di menit yang nggak diperhitungkan, terutama babak pertama gitu ya. Dan akhirnya kita harus memasukkan 2 gol, dan saat gol kedua itu kayaknya itu adalah gol yang meruntuhkan semangat dan mental, sehingga akhirnya secara organisasi permainan juga kita nggak serapi sebelumnya, dan Jepang juga kelihatan ternyata di beberapa momen kayaknya mereka agak nahan sebetulnya, tapi terus di beberapa momen mereka bener-bener di gol ketiga keempat itu mereka bener-bener, ya gol ketiga blunder sih ya, tapi mereka bener-bener nunjukin kelasnya gitu ya. Kita
kita apresiasi pemain-pemain kita yang sudah berjuang, supporter yang juga sudah datang. Semoga di sisa pertandingan lainnya kita bisa dapat poin dan sesuai harapan, karena memang Jepang ini kan lawan terberat, kita nggak hitung poinnya ya. Dia peringkat 1. Jadi mudah-mudahan di game-game berikutnya bisa dapat poin dan kita masih bisa lolos ke round 4. Amin. Jadi paling nggak peringkat 4 lah. Ya, jadi berharapnya lawan Arab bisa 3 poin. Karena kalau enggak berat. 1 poin aja mungkin berat karena sekarang kita poinnya masih 3 ya. Kita masih mesti lihat hasil Cina. Sementara Ya. Cina udah kemarin menang kan lawan Bahrain dia. Oh, dia menang. Jadi dia 6 poin. Waduh, kita Jadi baru sekarang peringkat terakhir. 6 poin kita peringkat terakhir. Gitu. Jadi benar-benar setiap poin sangat penting berharga. dan semakin penting di posisi saat ini. Kalau masih mau lolos. Ya udah, kita lawan Arab nggak akan nonton Nonton di TV aja karena tuh. bekerja, nggak dapat izin buat libur, dan Dona juga mau siap-siap ke Braga, mau nengokin anak-anak karena anak-anak lagi pindahan rumah juga di Braga. Dan kangen sama mamanya. Kita juga kangen sama mereka. Iya Jadi, pasti. ya, sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya ya. Thank you udah nonton, bye-bye.